Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Kristus. Sungguh bersuka cita kita bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan izinkan saya menyapa buat saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama kami di Common Church. Welcome to Common Church. Di sini kita punya hashtag di dalam Kristus kita semua diterima apa adanya. Tapi dalam Kristus kita juga tidak akan dibiarkan apa adanya. So welcome to Common Church dan senang juga melihat beberapa wajah yang sudah lama tidak berjumpa. Welcome back di Common Church. So jika ini pertama kali kalian bergabung beribadah di Common Church, bukan yang lama datang ya, yang pertama kali. Nah, kalian buat first timer setelah ibadah ini selesai ada free black coffee atau free latte dan free coklat yang bisa kalian nikmati secara gratis untuk kita bisa juga saling berkenalan satu sama lain. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita masih melanjutkan seri kitab Yakobus ya. So pada siang hari ini kita akan kembali membahas seri kitab Yakobus, dan kitab Yakobus ini hanya kitab yang singkat ya, hanya berisi 5 pasal, di mana kitab ini penuh dengan nasihat-nasihat praktis kepada orang-orang Kristen tentang bagaimana kita yang mengaku kita orang Kristen, kita orang percaya ini menjalani hidup kita. Setelah kita mendapatkan status yang baru dalam Kristus, lalu what's next? Apa? Nah, Yakobus ini memberikan kepada kita gambaran yang jelas, tegas, praktis, singkat, dan juga tanpa banyak penjelasan teologis atau apapun. Like, this is, kalau kalian mengaku Kristen, maka seharusnya tampaknya seperti ini. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa pada akhirnya seseorang itu dikenal sebagai orang percaya, orang beriman, bukan dari seberapa banyak kita tahu tentang teologi, bukan seberapa pintar kita bisa mendebat, ya, tetapi dari hidup kita, apa yang dilihat. So siang ini judul firman Tuhan saya beri judul bahaya lidah. Nah, saya mulai dengan sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Pernah nggak saudara ngomong sesuatu, terus baru beberapa saat kemudian langsung kemudian mikir, aduh kenapa tadi aku kok ngomong seperti itu? Nah, semua gini-gini. Ini biasanya sering terjadi mungkin ya. Kadang-kadang contoh simpel, para pria-pria. Pernah nggak kalian bertanya ketika melihat seorang wanita kemudian, loh, wih sudah berapa bulan laki-laki atau perempuan ini? Lalu baru sadar, ternyata dia nggak sedang hamil. Ngomong kayak nggak pakai mikir, tiba-tiba aja langsung keluar dari mulut. Setelah itu baru langsung menyesal. Pernah saudara menyesali perkataan saudara? Atau menyesali perkataan yang sekarang mungkin nggak ngomong tapi banyak pakai jempol nulis ya di gadget saudara. Pernah? Kapan itu? Udah lama? Tahun lalu? Bulan lalu? Minggu lalu? Atau bahkan baru-baru ini? Saya rasa kita semuanya, sesama manusia, kita semua pernah menyesali apa yang keluar dari mulut kita, benar? Dan tahukah saudara, sadar atau tidak, kata-kata kita, apa yang keluar dari mulut kita ini punya bobot, punya dampak, punya kuasa yang besar. Bisa bikin orang berpengharapan, bisa juga bikin orang putus asa. Bisa menghibur, bisa juga menambah derita orang lain. Bisa membangun seseorang, juga bisa menghancurkan seseorang. Padahal kalau dipikir-pikir, kita ini ngomong pakai lidah, benar? Lidah hanyalah bagian tubuh yang sangat kecil, tapi kuasanya luar biasa. Ia bisa menghasilkan sesuatu yang indah dan menguatkan, atau sebaliknya juga menghasilkan sesuatu yang sangat amat merusak dan menyakitkan. Nah, pagi hari ini, siang ini kita banyak ngomong tentang lidah. Dan ngomong-ngomong tentang lidah, ada fakta-fakta menarik tentang lidah. Secara fisik, lidah itu adalah salah satu otot yang paling kuat, tapi juga paling fleksibel di tubuh kita. Rata-rata di lidah itu memiliki sekitar 6.000 taste bud. Taste bud itu bahasa Indonesia kuncup rasa, titik perasa lah ya. Ada 6.000 titik. Nah, setiap hari rata-rata seseorang itu membuka mulut itu 700 kali untuk berbicara. Dan tahukah saudara bahwa rata-rata orang menghabiskan 1/5 hidupnya hanya untuk ngomong. Okay? Kalau semua kata dalam satu hari ditulis, itu bisa menjadi buku setebal 50 halaman. Dan sepanjang hidup kata-kata kita ini ternyata cukup untuk mengisi 1,5 juta halaman buku. Itu sebanyak cukup untuk menjadi sebuah perpustakaan. Nah, ini rata-rata orang ya. Dan memang mungkin kalian, aku gak ngomong sebanyak itu ya mungkin. Tapi juga ada, aku ngomong jauh lebih banyak daripada itu. Okay?
Intinya adalah kita adalah makhluk yang terus-menerus ngomong, terus-menerus berbicara. Kita bicara sama diri kita sendiri, kita bicara sama orang lain, kita juga bahkan ketika kita sedang berbicara dengan lidah kita, sekarang jempol kita ini terus-menerus berbicara. Kita terus-menerus berbicara dan berkomunikasi. Oleh karena itu, salah satu indikator terbaik untuk mengetahui apakah kita ini orang Kristen sejati, apakah kita orang beriman atau bukan, lidah, perkataan kita adalah indikator yang sangat amat bisa dikatakan akurat. So, mari kita baca teks kita siang hari ini. Kita sudah sampai di Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 12. Ya. Saya ajak kita untuk membaca ayat ini bergantian. Saya baca yang warna hitam, saudara-saudara bisa bantu saya baca yang warna merah. Oke? Siap? Saya baca mulai ayat pertama, Yakobus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Barang siapa tidak bersalah yang dapat kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Wow, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Luas, yang tak terkuasai dan penuh. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan. Berbagailah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya hanya memiliki 3 poin yang ingin saya bagikan siang hari ini. Yang pertama, perkataan adalah cerminan. Kedua, perkataan menyebabkan kehancuran. Dan yang ketiga, penawar racun lidah. Siap dengan firman Tuhan? Nah, yang pertama, perkataan adalah cerminan. Mari kita mulai dengan membaca ayat yang pertama tadi. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, Yakobus memulai bagian ini dengan peringatan dia, jangan banyak di antara kamu mau menjadi guru. Di sini Yakobus memberikan peringatan bahwa bahwa tidak banyak orang yang boleh menjadi pengajar Alkitab karena mereka akan dihakimi oleh Tuhan dengan lebih berat. Ya. Ini hampir terdengar seolah-olah Yakobus berkata kan begini ya. Hei, jangan menjadi pengajar Alkitab, jangan jadi guru sekolah minggu, jangan menjadi pemimpin life group, jangan memimpin studi Alkitab. Karena jika kalian melakukannya dan kalian tidak melakukannya dengan benar, Tuhan akan menghakimi kalian. Wah, ini padahal tadi mau life group kita sedang berkembang ya. Kalau yang ikut live group sedang dibagi tugas memimpinnya ya. Tapi dengar firman habis baca ini jangan berarti nggak ada yang berani untuk melayani. Kita tunjuk seri firman Tuhan, loh jangan mau menjadi guru. Bukan itu maksud Yakobus ya. Yakobus sudah sedang mencegah orang Kristen itu untuk menjadi pengajar Alkitab. Tapi Yakobus ini sedang memperingatkan orang-orang yang ingin mengajar dengan motivasi yang tidak murni. Nah, pada zaman itu ternyata para pengajar adalah orang-orang yang sangat dihormati. Kenapa? Karena faktanya pada waktu itu nggak seperti zaman sekarang. Pada waktu itu hanya sekitar 10% orang yang tidak bisa, hanya 10% orang yang bisa membaca dan melek kepada huruf. Sehingga
Seorang guru adalah seorang yang sangat dihargai karena sebagian besar masyarakat gak bisa membaca sendiri, mereka gak mengerti sehingga mereka gak bisa belajar secara mandiri, mereka juga gak bisa mengerti secara mandiri, mereka membutuhkan seorang guru untuk membantu mereka. Jadi bisa dibayangkan betapa dihormatinya guru pada waktu itu. Tetapi Yakobus memperingatkan jangan banyak di antara kamu mau menjadi guru. Jika motivasimu sebenarnya adalah untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari manusia. Nah, mungkin banyak dari orang-orang zaman itu yang mau menjadi guru karena apa? Karena mereka mengejar dan terpukau oleh platform, oleh penghargaan yang didapat ketika mereka dapat mengajar. Padahal Tuhan memanggil guru-guru itu untuk mengejar, mengajar, dan mengasihi manusia. Jadi saya tulis begini, are you called because you love the platform or because you love the people? Dan tentunya ayat pertama ini menjadi peringatan buat saya pribadi ketika membaca ini, bahwa mereka yang mengajar harus lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka ajarkan dan lebih bersalah jika mereka berbuat dosa, membuat kesalahan atau tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Makanya saudara-saudara, dengan kerendahan hati saya memohon ya, doakanlah para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, gak hanya untuk saya yang berdiri di atas mimbar ini, tapi juga di Common Church ini sudah ada Common Kids, ada para teacher-teacher yang membagikan firman Tuhan. Di Teens dan Youth juga ada para teacher yang membagikan firman Tuhan. Di Life Group juga kita membagikan firman Tuhan. Faktanya mereka menanggung konsekuensi tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada yang hanya duduk diam mendengarkan. Tetapi saya percaya bahwa inilah proses pemuritan, inilah proses kita bertumbuh, inilah proses kita menjadi dewasa. Gak hanya menjadi pendengar, tapi pada akhirnya kita juga bisa mengajar, kita bisa membagikan firman. Tetapi Yakobus berkata bahwa, are you called? Jika kalian diberi kesempatan, jika Tuhan memanggil kalian untuk tahu lebih dan mengajar lebih, are you called because you love the platform or because you love the people? Dan sebenarnya peringatan Yakobus ini bukan hanya untuk para guru dan para pengkhotbah saja, ini juga untuk kita semuanya. Yakobus mengatakan bahwa semua orang pernah tersandung dalam perkataannya. Kita semua pernah salah bicara, benar? Tadi kita semua sepakat, semua angguk-angguk ketika saya bertanya di awal. Siapa yang pernah menyesali perkataan nih kalian? Semuanya, Dan kalau ada orang yang gak pernah tersandung dalam perkataannya, Yakobus berkata orang itu adalah orang sempurna. Itu kata ayat 2 dan sampai 5. Dikatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Poin pertama kita adalah apa? Perkataan adalah cerminan. Pertanyaan cerminan apa? Saya ingin saudara melihat kembali dan memperhatikan perbandingan yang Yakobus berikan. Ia mengatakan di ayat 2, jika seorang mampu mengendalikan lidahnya, mereka adalah orang yang juga bisa mengendalikan bagian-bagian lain dalam dirinya. Di ayat 3 dia katakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ia membandingkan lidah dengan kekang di mulut kuda. Kuda itu digerakkan, itu yang nyantol di mulutnya kuda itu kekang. Kuda digerakkan oleh kekang. Ayat 4, dan Yakobus membandingkan juga dengan kapal. Iya, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus membandingkan lidah dengan kekang di ayat 3 dan dengan kemudi kapal di ayat 4. Tahukah saudara apa kesamaan dari perbandingan kekang kuda dan kemudi kapal? Bukan hanya itu, benda-benda kecil itu mengendalikan sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi juga benda-benda itu hanyalah cerminan dari siapapun yang mengendalikannya. Maksudnya apa? Memang kuda dikendalikan oleh kekang, tapi kekang itu hanyalah cerminan dari apa yang diinginkan penunggang kuda itu untuk kuda itu lakukan. Demikian juga kekang tidak mengendalikan dirinya sendiri. Penunggang kuda itulah yang mengendalikan kekang, kemudian kekang itu mengendalikan kuda. Begitu juga dengan kapal yang dikendalikan oleh kemudi. Tetapi kemudi hanyalah cerminan dari mana? Apa? Dari mana kapten, kemana kapten itu mau kapal itu berlayar. Artinya apa? Perkataan kita sebenarnya sedang menunjukkan siapa atau apa yang sedang mengendalikan hidup kita. Kalau sebelumnya di Yakobus pasal 2 yang kita bahas minggu lalu, Yakobus sudah menjelaskan bahwa apa?
Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bahwa saudara dapat mengatakan kepada saya bahwa saudara diselamatkan, tetapi perbuatan saudara, tindakan saudara sebenarnya lebih merupakan cerminan iman saudara yang sebenarnya. Dan sekarang Yakobus membawa prinsip yang sama di Yakobus 2 ini ke Yakobus kita. Spesifik dalam perkataan kita, mulut kita, lidah kita, apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita ucapkan sebenarnya memperlihatkan siapa kita sebenarnya yang di dalam ini loh. Perkataan kita hanyalah cerminan dari apa yang mengendalikan kita sebenarnya. Saya kasih contoh praktisnya. Gampang. Kalau hidup saudara dikendalikan oleh politik, hampir semua yang dibicarakan akan berputar-putar di politik, berita politik, perdebatan politik, tokoh politik, itu terus yang keluar dari mulut kita. Ya. Mungkin nggak selalu, tapi sebagian besar, mayoritas. Kalau hidup saudara dikendalikan oleh uang, yang ingin saudara bicarakan hanyalah masalah uang, investasi, bagaimana saudara dapat menghasilkan lebih banyak uang lagi tanpa harus bekerja lebih keras lagi. Wah, itu isinya, ya kan? Kalau ada kesempatan di mana aku bisa duduk diam, tapi uangku terus berputar, di sana yang terus diomongin oleh orang-orang yang mungkin dikendalikan oleh uang. Jika saudara dikendalikan oleh hal-hal materi, saudara dikendalikan oleh hal-hal yang saudara miliki, harta benda, yang selalu saudara ucapkan, omongkan, bicarakan hanyalah hal-hal baru yang saudara miliki atau hal-hal baru yang saudara ingin miliki. Ya. Jika saudara dikendalikan oleh nafsu, mungkin seksual, kata-kata yang juga yang keluar akan mencerminkan itu. Bercandanya mungkin cabul, pernah ketemu orang yang seperti itu, komentar-komentarnya tidak pantas, pembicaraan-pembicaraan yang kotor. Intinya sederhana, apa yang menguasai hati kita itu yang meluap melalui kata-kata kita. Setuju gak sih? Jika demikian maka kebalikannya juga benar. Kalau hidup kita benar-benar dikendalikan oleh Yesus, maka itu juga pasti akan terlihat. Sebenarnya logika argumen Yakobus itu seperti itu. Bukan hanya dalam apa yang kita yakini, tapi terlihat melalui cara kita hidup, cara kita bertindak, dan dalam konteks kita yang ini yaitu dalam perkataan yang keluar dari mulut kita. Bahwa semua itu adalah cerminan dari siapa yang sesungguhnya sedang mengendalikan hidup kita ini. Siapa atau apa yang memegang kendali atas hidup kita. Karena itu sebelum kita melanjutkan ke poin selanjutnya, ini adalah momen yang baik untuk berhenti sejenak dan untuk kita merenungkan hidup kita masing-masing. Coba tanyakan dengan jujur pada diri saudara, apa sebenarnya yang sedang mengendalikan hidup saudara saat ini. Jangan buru-buru kasih jawaban yang rohani ya, karena sedang beribadah di gereja ini jawabannya ya jelas yang mengendalikan hidup saya adalah Yesus. Tunggu dulu, saya ajak kita semuanya untuk melihat bukti yang nyata dalam hidup kita, jujur. Ya. Kalau saudara perhatikan hidup saudara, apa yang sering saudara katakan? Apa yang sering muncul dalam mulut perkataan saudara? Apa yang kalian unggah di media sosial? Komentar-komentar apa yang kalian tulis di kolom komentar? Bagaimana cara-cara kita merespon orang lain? Semua itu sebenarnya sedang memperlihatkan sesuatu. Sehingga pertanyaannya, apa yang sedang tercermin dari unggahan-unggahan kita? Apa yang sedang tercermin dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita? Apa yang tercermin? Kalau kita melihat kembali kata-kata kita, percakapan kita, postingan kita, cara kita bereaksi terhadap orang lain, sebenarnya apa yang sedang mengendalikan hati kita? Nah, saya ingat, kalau kita pergi ke dokter umum, ya, biasanya ada satu prosedur yang selalu dilakukan oleh dokter. Nah, di sini ada dokter koreksi saya setelah ibadah kalau saya salah ya. Tapi harusnya ini prosedur umum yang dilakukan oleh dokter ketika ada seorang yang datang untuk berobat. Dokter akan berkata, dicek mesti kan, coba julurkan lidahmu. Kalau sakit tenggorokan tentu dokter itu ingin melihat kondisi tenggorokan kita ya. Tetapi tidak hanya itu sebenarnya alasan kenapa ketika kita cek ke dokter selalu dokter meminta kita untuk menjulurkan lidah ya. Karena ternyata lidah kita sebenarnya dapat menunjukkan kepada dokter hal-hal yang terjadi di tubuh kita. Dokter bisa melihat warna lidah kita, melihat kondisi air liur kita, memperhatikan teksturnya, apakah ada benjolan, luka, atau benda-benda, tanda-tanda yang tidak normal. Dan dari situ dokter bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang sedang terjadi di bagian tubuh kita yang lain. Dengan kata lain, hanya dari lidah saja,
itu bisa menjadi indikator kesehatan tubuh seseorang. Dan secara rohani saya mau katakan prinsipnya juga sama, saudara-saudara. Seringkali kata-kata yang keluar dari mulut saya dan saudara itu menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam hati kita ini. Dan ini prinsip dan juga pola yang Alkitab ajarkan. Yesus Kristus sendiri mengatakan di Matius 12 ayat 34 sampai 35, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan karena perkataan yang keluar dari mulut orang ditentukan oleh hati orang itu. Jika orang itu baik dan isi hatinya baik, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga baik. Jika orang itu jahat dan isi hatinya jahat, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga jahat. Perjanjian Lama di Amsal 16 ayat 23 juga mengatakan hal yang sama, pola yang sama. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Banyak orang berkata bahwa mata adalah jendela jiwa, tetapi Alkitab memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Alkitab berkata dari kelimpahan hati mulut berbicara. Artinya kalau kita ingin melihat seperti apa sebenarnya isi hati kita, kalau kita ingin melakukan semacam cek kondisi jiwa untuk mengetahui siapa sih kita sebenarnya, perhatikan saja gampang apa yang keluar dari mulut saudara. Karena sebenarnya lidah kita ini adalah jendela jiwa kita. Dari kata-kata kita orang bisa melihat apa yang ada dalam hati kita. Dan lebih dari itu, lidah juga menunjukkan siapa atau apa yang sedang mengendalikan hati kita. Apa yang kita ucapkan pada akhirnya adalah cerminan siapa yang benar-benar memegang kendali atas hidup kita. Itu poin saya yang pertama. Ya. So, kalau mungkin ada yang merasa tertegur atau apa, bukan saya yang menegur, ini firman Tuhan. Ketika saya membaca ini pun juga ini susah ya, karena ini bukan sesuatu yang habis pulang ini tiba-tiba langsung berubah, no. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menegur kita semuanya yang mungkin tidak akan pernah salah dari yang namanya mengendalikan lidah ini. Ya, kalau kita baca nanti selanjutnya, memang sangat amat susah untuk mengendalikan perkataan kita ini. Poin saya yang kedua, perkataan menyebabkan kehancuran. Tadi kita sudah melihat bahwa apa yang kita katakan adalah cerminan dari hati kita, benar? Sekarang Yakobus membawa kita ke poin berikutnya bahwa apa yang kita katakan ya, itu bisa menyebabkan kehancuran. Ya, kata-kata itu tidak sekedar kata-kata saja, tapi whatever we say, atau apapun yang kita katakan, atau mungkin apa yang tidak kita katakan, ya, itu punya dampak. Di ayat 5b sampai ayat 8, Yakobus menunjukkan betapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh perkataan kita. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kuasa lidah itu punya dua kemungkinan kan. Dengan lidah kita bisa membangun, dengan lidah yang sama kita juga bisa menghancurkan. Kita bisa meringankan luka seseorang, tapi dengan perkataan kita, orang yang sudah kritis, orang yang sudah luka bisa justru tambah parah, menambah luka. Kita bisa menghibur hati seseorang yang butuh penghiburan dengan perkataan kita saja. Tapi dengan lidah yang sama kita juga bisa menambah kehancuran hati yang seseorang yang sedang broken heart. Mari kita baca ayat 5b sampai 6. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow, sebuah penggambaran tentang lidah yang sungguh amat destruktif. Ya. Di sini Yakobus memberi kita sebuah gambaran yang jelas dan sekaligus peringatan yang keras tentang betapa destruktifnya perkataan buruk yang keluar dari mulut kita. Perhatikan bahwa ia membandingkan lidah dengan api yang membakar hutan. Saudara tahu, hutan itu butuh waktu untuk jadi hutan, itu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Ya. Tapi hanya butuh waktu sekejap untuk sepuntung rokok itu bisa membakar habis hutan yang beribu-ribu hektar itu, yang memakan waktu beratus-ratus tahun untuk menjadi sebuah hutan. Dan saya sepanjang 15 tahun saya tinggal bekerja di Kalimantan, tiap musim kemarau, bencana alam di sana bukan banjir, tapi adalah kebakaran hutan. Dan seringkali kebakaran hutan itu hanya terjadi karena orang-orang yang membuang api kecil-kecil saja. Tetapi hutan yang beribu-ribu hektar,
itu bisa habis luluh lantak hanya karena sepercik api dari sepuntung rokok saja. Dan ini yang digambarkan oleh Yakobus. Dalam ayat-ayat ini Yakobus juga seolah menunjukkan kepada kita bahaya bahwa lidah itu seperti api, membakar semuanya. Tapi gak cuma itu, Yakobus juga memberikan kita anatomi lidah. Ya. Digambarkan oleh Yakobus pertama, Yakobus mengatakan bahwa lidah adalah dunia kejahatan. Dengan tangan kita mungkin kita bisa melukai seseorang, tapi dengan kata-kata kita bisa melukai begitu banyak orang sekaligus. Bahkan konflik yang sangat besar, mungkin perang yang sedang terjadi ini dipicu apa? Perkataan, gak terima sama perkataan salah satu pemimpin negara mungkin. Mungkin perkataannya dianggap sepele. Semuanya muncul, potensi kerusakan yang besar itu ternyata tersimpan dari lidah kita. Yang kedua, Yakobus berkata bahwa lidah itu menodai seluruh tubuh. Artinya dosa yang keluar dari lidah kita tidak berhenti hanya pada kata-kata, tapi bisa mencemari seluruh kehidupan kita. Lidah bukan hanya merusak satu bagian kecil, tetapi dapat mempengaruhi seluruhan diri kita. Dan yang ketiga, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu menyalakan roda kehidupan. Menyalakan ini bahasanya membakar seluruh kehidupan. Artinya membakar seluruh perjalanan hidup. Apa sih yang mau dikatakan Yakobus? Dengan kata lain, perkataan bukan hanya berdampak sesaat, tetapi berdampak pada perjalanan hidup kita ke depan. Kadang-kadang hanya karena beberapa kata yang diucapkan dengan ceroboh, kerusakan yang ditimbulkan oleh perkataan ini bisa bertahan sangat lama, bahkan membekas sepanjang hidup. Benar? Dan ironisnya ini loh, seringkali orang yang paling terluka oleh kata-kata kita justru adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kok bisa begitu? Karena memang biasanya kita sangat berhati-hati ketika bicara di depan umum, benar. Tetapi ketika kita sudah sampai ke rumah, kita menjadi diri kita sendiri. Dan ketika kita berada bersama dengan orang terdekat kita, di rumah, bersama pasangan kita, dengan keluarga, seringkali kita menjadi siapa kita tanpa topeng. Kita gak lagi menjaga lidah kita dengan hati-hati. Dan akhirnya siapa yang paling terluka? Orang-orang yang paling kita kasihi. Coba tanya pasangan yang pernah melewati hubungan yang hancur mungkin. Banyak dari mereka akan berkata bahwa apa? Kata-kata yang diucapkan saat marah terasa seperti racun. Seperti api. Kata-katanya melukai, merusak, menghancurkan. Atau tanya kepada anak-anak yang hubungannya mungkin renggang dengan orang tuanya. Seringkali bukan hanya tindakan yang melukai anak tersebut. Tapi kata-kata yang pernah diucapkan oleh para orang tua, kata-katanya tajam, kata-katanya mungkin menyakitkan dan terus terbawa di memori mereka selama bertahun-tahun. Dan inilah kenyataannya memang kata-kata kita seringkali paling melukai orang-orang yang paling dekat dengan kita. Makanya gak berlebihan jika anatomi keempat yang dijelaskan Yakobus. Yakobus mengatakan bahwa lidah dibakar oleh api neraka. Pernyataan ini sangat keras, tapi justru disitulah Yakobus ingin menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Mengapa kata-kata kita ini bisa begitu merusak? Karena ketika lidah kita dikuasai dosa, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi alat yang dipakai oleh iblis. Oleh itulah sebabnya Yakobus berkata bahwa lidah itu adalah kejahatan yang tidak pernah berhenti dan penuh dengan racun yang mematikan. Kata-kata kita punya kuasa yang luar biasa besar. Namun ketika hati kita gak benar, kata-kata kita bisa dipenuhi racun yang mematikan. Sehingga apa yang keluar dari mulut saudara dan saya bukanlah yang membawa kehidupan, tapi justru menjadi racun yang membawa kematian bagi diri sendiri dan orang lain. Coba pikirkan sejenak saudara-saudara. Jika saya meminta saudara mengingat kembali momen yang paling menyakitkan dalam kehidupan saudara, kemungkinan besar ya, itu berkaitan dengan sesuatu yang pernah dikatakan kepada kalian. Sebuah kalimat, sebuah komentar, atau kata-kata yang mungkin diucapkan hanya sepatah kalimat, hanya beberapa detik atau menit, tetapi dampaknya bisa kita ingat selama bertahun-tahun selamanya. Dan itu tidak berarti bahwa kita adalah korban, kita juga bisa menjadi pelaku. Makanya Charles Spurgeon mengatakan demikian, jika semua dosa manusia dibagi menjadi dua bagian, kalau cuma ada dua saja kategorinya, maka setengahnya adalah dosa yang dilakukan oleh lidah. Wah. Mungkin itulah sebabnya Tuhan tuh memberi desain manusia itu
gigi dan mulut. Ya, gigi seperti pagar yang mengurung senjata berbahaya ini. Ya. Dan mulut adalah pintu yang bisa menutupnya. Dengan kata lain kadang-kadang hal paling bijaksana yang bisa kita lakukan dengan lidah kita adalah menahan dan tidak mengucapkan perkataan. Apalagi kalau kita sedang emosi. Karena itu ada benarnya nasihat bijak yang mengatakan apa? Think before you speak. Dan think adalah akronim dari sebelum kita bicara, ya coba tanyakan terlebih dahulu. Sebelum kita ngomong, ya, think before you speak. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Perkataan yang mau diucapkan loh, sebelum kita ngomong, ya, ada baiknya kita pikir apakah perkataan yang akan kita ucapkan ini benar? Apakah perkataan yang akan kita ucapkan ini membantu? Apakah perkataan yang akan keluar dari mulut kita ini inspire people? Apakah perkataan yang keluar dari mulut kita ini penting? Dan apakah perkataan yang keluar dari mulut kita ini baik? So, ada benarnya. Think before you speak. Nah, lalu Yakobus melanjutkan juga. Kabar buruknya bukan hanya lidah kita adalah senjata yang berbahaya dan dapat menghancurkan hidup seorang. Yakobus berkata bahwa senjata yang berbahaya ini tidak juga dapat dikendalikan, bahkan tidak dapat dijinakkan. Ayat 7-8 berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Bahasa yang dipakai Yakobus di ayat ini adalah bahasa sebenarnya mengingatkan kita pada bahasa dalam kitab Kejadian. Kalau kalian ingat Kejadian pasal 1 diceritakan bagaimana berbagai jenis makhluk di bumi ini ditempatkan di bawah penguasaan siapa? Adam dan Hawa, manusia pertama. Ya. Yakobus seperti sedang merujuk kembali pada gambaran ketika ia berkata bahwa pada mulanya manusia memang diberikan kuasa kepada seluruh ciptaan. Dan kuasa itu terletak dari mana? Dari perkataan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman bahwa semua ciptaan ini berada dalam kuasa Adam dan Hawa. Dan perintah pertama kepada Adam dan Hawa, kasih nama. Dengan mulutnya Adam memberi nama kepada masing-masing ciptaan Tuhan. Bahwa segala jenis binatang dapat juga dijinakkan dan memang sudah dijinakkan oleh manusia. Dan kita bisa melihat contohnya mungkin di zaman sekarang ya, ada seorang, kalau kita mikir menjinakkan burung-burung gini, pikirnya kalau zaman saya Steve Irwin, almarhum ya. Yang dulu di TV sering Nat Geo ada orang Australia yang sangat semua binatang liar dia kayak friend ya, begitu dekat dengan dunia binatang. Tapi beliau sudah akhirnya meninggal oleh stingray, sengatan stingray. Nah di Indonesia sekarang ada yang ngetop juga, saya Google yang paling ngetop. Kalau di YouTube kalian buka channel Audrey King of the Jungle. Nah, di channel YouTube-nya dia juga mampu mengendalikan dan berinteraksi dengan binatang-binatang liar. Dia bersahabat dengan ular, buaya, gajah, harimau, bahkan singa. Binatang-binatang liar begitu kuat pun pada akhirnya bisa memang dijinakkan oleh manusia. Sepanjang sejarah manusia berhasil menaklukkan dan memanfaatkan begitu banyak hal. Manusia belajar memanfaatkan kekuatan alam, mengendalikan banjir dengan bendungan, memanfaatkan tenaga air untuk tenaga listrik, bahkan menguasai kekuatan atom. Banyak hal yang dahsyat di dunia ini akhirnya bisa ditaklukkan manusia. Tetapi Yakobus berkata, sehebat-hebatnya manusia dapat menaklukkan seluruh alam semesta ini, dia tidak dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Bukankah ini ironis? Kita bisa menjinakkan begitu banyak hal di dunia, tapi seringkali kita nggak mampu menjinakkan lidah kita sendiri. Dan yang dikatakan Yakobus ayat 8, iya, lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ketika memikirkan ini, kalau kalian sering bepergian lewat pesawat, lewat airport, apa yang sering kali kita melalui security check, benar? Melalui security check, semua diperiksa, apalagi waktu zaman-zaman habis ada serangan teroris. Semuanya takut, jangan-jangan ada teroris yang membawa senjata mematikan. Semua dicek, tapi ada senjata berbahaya yang tidak pernah, yang selalu lolos dari security check. Dan itu kita bawa kemana-mana sebenarnya. Dan senjata paling mematikan itu sebenarnya kita semuanya bawa. Yaitu lidah kita. Lidah perkataan kita.
memiliki konsekuensi yang mengerikan jika tidak digunakan dengan benar. Perkataan itu menyebabkan kehancuran. Dan Yakobus memaparkan bukti bahwa mengendalikan perkataan adalah hal yang sangat sulit yang dilakukan oleh setiap manusia. Buktinya terlihat dari betapa tidak konsistennya kita dalam perkataan kita. Ayat 9 dan 10 dikatakan Yakobus, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Yakobus berkata bahwa di sini letak masalah besar kita. Ada kontradiksi yang keluar dari mulut saudara dan saya. Dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama juga kita mengutuki orang lain. Itulah sebabnya Yakobus berkata, sebenarnya dari mulut yang satu, mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Itu nggak bisa terjadi. Itu harusnya tidak terjadi saudara-saudara. Artinya ada ketidaksesuaian serius dalam kehidupan kita ini. Kita mengatakan bahwa mungkin kita mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, hidup kita hanya milik Tuhan. Tapi pada saat yang sama, kita bisa mengucapkan kata-kata yang melukai orang-orang yang Tuhan juga kasihi. Padahal mereka adalah manusia yang juga diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah. Yakobus kemudian melanjutkan dengan pertanyaan retoris di ayat 11-12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Apakah satu mata air menghasilkan dua jenis air? Jawabannya tidak. Satu mata air ya satu jenis air. Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Ibaratnya kan Yakobus tanya, bisakah pohon cabai ngeluarin buah jeruk? Jawabannya tidak, betul? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kesimpulan jika airnya yang keluar tawar maka itu bukan kolam air asin tapi adalah kolam air tawar. Intinya dari satu hati seharusnya hanya satu jenis ucapan yang keluar dari mulut kita. Seorang beriman kepada Tuhan gak seharusnya mengeluarkan ucapan yang ganda. Dan itulah intinya. Kalau saya kasih contoh dalam kehidupan rohani kita sehari-hari. Mungkin ini be real ya saudara-saudara. Di gereja kita mengatakan dalam penyembahan kita nyanyi puji-pujian kita berkata kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, doksologi kita kan. Kita mengucapkan amin ketika firman Tuhan saudara-saudara dengarkan. Kita bahkan berdoa bagi orang lain. Tapi begitu kita mungkin keluar dari gereja ini. Sudah perut lapar, apalagi jam 12 kan. Hangry. Seringkali ceritanya berubah. Ya. Di jalan ketika ada orang yang potong jalan kita di jalan. Kita langsung perkataannya lain. Di gereja kita menyatakan how amazing grace, how sweet the sound. Tapi di rumah kita bentak, memaki pasangan kita. Di gereja satu hal, tapi di tempat lain kita membicarakan orang yang tidak kita sukai di gereja. Kita bergosip, kita menjatuhkan orang lain dengan kata-kata kita. Kita menghancurkan orang lain dengan lidah kita. Dan Yakobus di sini mengingatkan kita dan menegur kita. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Kita nggak bisa memuji Tuhan lalu mengutuki orang lain. Mengapa? Karena orang yang kita hina, yang kita gosipkan, yang kita lukai dengan kata-kata kita, mereka juga diciptakan menurut rupa dan gambar Allah seperti kalian dan saya. Mengapa? Karena ketika kita mengutuk orang lain, ketika kita menjatuhkan orang lain dengan kata-kata kita, sebenarnya itu artinya kita juga sedang merendahkan Sang Pencipta yang rupa dan gambarnya ada pada mereka. Kontradiksinya jelas. Seorang pengikut Tuhan gak bisa hidup dengan ucapan yang mendua. Di satu sisi memuji Tuhan, tapi di satu sisi mengutuki sesama ciptaan Tuhan. Nah, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, seringkali ya kita oke, kalau gitu aku keluar, aku harus menahan perkataanku, aku harus benar-benar berubah. Ketika ada orang yang motong di jalan, biasanya mau keluar, tapi sekarang haleluya puji Tuhan, itu jadi aneh ya. Bukan, memang di sana kecenderungannya. Sampai di sini kita perlu mengatakan bahwa Yakobus di sini tidak sedang menuntut kesempurnaan hidup tanpa dosa. Kehidupan orang Kristen semakin kita bertumbuh bukan berarti kita menjadi asketik kayak orang petapa yang damai, tenang, meskipun disambel kanan kiri
tetap tenang, damai. No, kita adalah makhluk yang utuh, yang mungkin bisa emosi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi ini poin utamanya. Ya. Bahwa Yakobus tahu sebagai manusia kita masih bergumul dengan dosa. Dan poin utamanya adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kembali ke poin pertama. Kebiasaan perkataan kita pada akhirnya mencerminkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Dan ini poin saya yang ketiga dan terakhir. Penawar racun lidah. Pada akhirnya masalah lidah kembali. Itu adalah masalah hati. Kalau kita gampang emosi, kita gampang mengumpat, kita gampang menjatuhkan orang lain. Think before you speak, yes. Tapi berapa banyak mungkin yang tadi saya cantumkan ini, saya sudah tahu nih dari zaman SMA, SMP kalau nggak salah. Tetapi sepanjang 20 tahun hidup saya dari SMP sampai sekarang, seringkali I don't think before I speak. Bahkan meskipun mau sudah oke, pikir-pikir, sudahlah gak usah ngomong dulu saja. Ya, nanti dipikir belakangan. Kalau sudah emosi, maunya tahu firman Tuhan, dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi gak bisa mengendalikan, gak peduli. Dia lebih rendah daripada saya. Kenapa kok kita gak bisa mengendalikan emosi? Kenapa kita gak bisa mengendalikan lidah kita? Karena masalah lidah sebenarnya adalah masalah hati. Dan jika ini kebenarannya, maka kita harus menyadari bahwa solusi yang ada buat perkataan kita bukan didapat dari eksternal. Kita gak akan pernah dapat menyelesaikan masalah lidah dari tips-tips, dari ikut kelas komunikasi, ya. Mungkin belajar bagaimana bertutur kata lebih baik lagi. It might works a little while, tapi tidak mengubah yang sejati. Saya ingat ketika masih kecil, dan ini bukan orang tua saya, tapi banyak teman-teman saya pada waktu saya belum zamannya gentle parenting. Dulu kalau ada anak yang berkata kasar, orang tua di zaman saya sering berkata, awas ya, kalau ngomong kasar terus, ngomong kotor lagi, nanti mulutmu tak olesi sambel. Nah, berarti kita sejaman, benar? Ya, karena mama saya nggak pernah melakukan itu. Ya. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar ancaman seperti itu. Ya. Tapi ada pelajaran, ya memang ada pelajaran penting di balik ilustrasi. Jika kita berpikir, apakah ancaman itu bekerja? Mungkin. Ya. Kita berpikir bahwa sambal bisa mengubah hati seorang anak, kita terlalu naif. Sambal mungkin bisa membuat si anak berhenti berkata kasar di depan orang tuanya. Tetapi itu gak pernah mengubah hatinya. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman saya yang diancam papa mamanya dioli sambal, ketika di depan papanya ada datang, ya sopan ngomongnya. Tapi ketika papa mamanya sudah masuk, ya balik lagi. Keluar tuh perkataan-perkataan orang-orang yang mungkin tetangga kita di Surabaya sudah menjadi hal yang umum. Tidak bisa. Di sini kita belajar sesuatu yang penting. Jika kita ingin mengubah lidah, hati kita yang harus diubah. Ubah hati, maka lidah akan ikut berubah. Coba pikirkan, mengapa kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan? Izinkan saya menjelaskan alasannya sebentar. Karena ada sesuatu yang sangat diinginkan hati kita. Ada sesuatu yang sangat amat didambakan hati kita. Ada sesuatu yang sangat kita rindukan. Sehingga kita berkata apa? Jika aku gak dapatkan hal itu, maka jika aku mendapatkan hal itu, maka aku akan bahagia. Aku gak akan marah kalau aku dapat itu. Tapi sebaliknya jika aku gak dapat, aku ini emosi. Kita meledak, lidah kita berubah menjadi senjata mematikan. Saya kasih contoh hidup saya sendiri ya. Satu hal yang sangat diinginkan hati saya, itu adalah kontrol atau kendali. Salah satu bahasa kasih saya itu adalah act of service yang seringkali terbungkus dalam sikap penundukan. Nah, seringkali saya diuji dalam keberhalaan ini oleh sosok kecil yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Ya, anak saya. Ya, itu ketika saya seringkali meledak atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, seringkali itu terjadi karena saya merasa enggak mendapatkan sikap tunduk yang saya dambakan dari si kecil yang Tuhan titipkan sama saya itu. Saya merasa enggak dihargai,
bahkan ditolak. Lalu saya melampiaskan kekecewaan itu kepada dia. Ya, dan mungkin kalau sudah nggak puas sama dia, mungkin bisa merembet kemana-mana. Mungkin saya jadi lebih sensi, ya. Saya bisa ngefek ke istri saya, ke orang-orang lain. Ya. Dan jika saya jujur, sebenarnya saya nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain atas kata-kata yang keluar dari mulut saya. Mungkin memang orang lain, si kecil itu melukai saya, tapi kata-kata menyakitkan yang keluar tetap berasal dari hati saya sendiri. Dari hati yang sedang menambahkan kendali. Karena saya nggak mendapatkan kendali itu dari si kecil itu. Dan hal yang sama juga berlaku bagi kita semuanya. Saya nggak tahu apa yang paling dirindukan oleh hati saudara. Mungkin penerimaan, mungkin kenyamanan, mungkin kendali seperti yang saya rasakan, mungkin pengakuan. Dan seringkali inilah yang membuat perkataan yang keluar dari mulut kita ini tidak dapat dikendalikan. Karena memang hal-hal ini tidak terpenuhi dalam kehidupan kalian. Dan selama kita mengharapkan diri sendiri, pasangan kita, anak kita, atasan kita, klien kita, mungkin orang tua kita, teman kita, bahkan mungkin dalam kondisi sekarang, banyak orang-orang emosi. Kenapa? Saham merah semuanya. Apa yang diplankan ini baru bulan Maret, ya kan? Baru bulan 3 tahun 2026. Gimana kabar planning kalian? Semuanya berantakan, semua emosi. Kenapa? Kita mengharapkan mungkin pemimpin negara kita, bahkan mungkin mengharapkan pendeta, gembala untuk memenuhi kebutuhan terdalam kita. Seringkali semuanya itu akan gagal, akan menuju kekecewaan, keputusasaan, kefrustasian. Dan itulah seringkali yang termanifestasi keluar melalui perkataan kita. Ketika kita menuntut manusia memberikan apa yang sebenarnya Tuhan saja bisa berikan, seringkali kita akan berakhir hanya dengan kekosongan dan kekecewaan. Dan dari kekosongan dan kekecewaan itulah yang keluar dari mulut kita. Bukannya berkat tetapi kutuk. Bukan kehidupan tetapi racun yang melukai dan menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain. Karena itu saudara-saudara, kita perlu menyadari satu hal penting. Satu-satunya penawar racun bagi lidah kita itu adalah seorang pribadi, Yesus Kristus. Pertanyaan, bagaimana Yesus adalah penawar racun itu? Tahukah saudara bahwa Yesus Kristus kita mati itu karena perkataan manusia berdosa. Lukas 23 ayat 23 sampai 25 mengatakan, terjemahan bahasa Indonesia, tetapi mereka, yaitu orang-orang yang berapi-api mau membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, mereka semakin lantang berteriak dengan suara. Mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya suara keras orang banyak bersama imam kepala itu berhasil mengalahkan kemauan Pilatus. Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus sesuai tuntutan orang banyak itu. Keputusannya memang tidak adil karena hanya berdasarkan tuntutan suara terbanyak. Dia membebaskan Barabas dari penjara. Padahal dia, yaitu Barabas, jelas-jelas bersalah karena terlibat dalam pemberontakan dan pembunuhan. Sedangkan Yesus yang tidak bersalah justru diserahkannya untuk mereka perlakukan sewenang-wenang. Oleh perkataan dusta dan teriakan kebencian manusia, Yesus dihukum, disesah, disalibkan meskipun gak ada satupun bukti pelanggaran yang Yesus lakukan. Tapi Yesus rela, Yesus menanggung semua tuduhan dan fitnah itu disalib. Kenapa? Karena disalib bukannya kutuk yang terucap dari mulut Yesus. Dia bisa saja menghancurkan mereka dengan kata-kata yang penuh kuasa. Apakah Yesus bisa? Kata-katanya berkuasa loh. Yesus adalah satu-satunya manusia yang punya kuasa dalam perkataannya. Tapi disalib, Yesus tidak menggunakan kata-kata yang berkuasa untuk menghukum, meluluhlantakkan semua orang yang mau fitnah dia, semua orang yang mau menjatuhkan dia. Tapi justru ucapan apa yang keluar dari mulut Yesus di kayu salib, yaitu ucapan anugerah kasih pengampunan yang dia ucapkan kepada orang-orang yang mengejek, meludahi, menghina Yesus Kristus. Dia berkata di Lukas 23 ayat 24, kata yang Yesus ucapkan di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Di kayu salib, satu-satunya orang yang sempurna dalam kata-katanya dikutuk. Sehingga kita yang pantas dikutuk karena kata-kata yang seringkali keluar dari mulut kita. Tidak mati, tapi justru kita diberkati. Amin. Dengarkan saudara-saudara, yang akan mengubah kata-kata kita bukanlah lebih banyak kemauan atau pengendalian diri, tetapi keindahan kasih Yesus Kristus. Karena oleh pengorbanan Kristus, kita sudah diterima oleh Bapa. Kita diakui sebagai anaknya dan ahli warisnya. Kita aman karena segala kuasa telah dikalahkannya di bawah salibnya. Kita dapat melepas kendali karena Dia telah membuktikan bahwa Dialah yang memegang kendali penuh atas kehidupan dan kematian. Amin. Ketika hati kita benar-benar terpikat oleh keindahan Kristus, ketika kita melihat betapa cukupnya Dia bagi kita dan menemukan kebermaknaan kita di dalam Dia, disitulah kata-kata kita akan mulai berubah dan pasti berubah. Amin. Saya percaya yang membuat kita mengeluarkan kata-kata yang pahit, kata-kata yang menjatuhkan, karena hati kita ini kosong. Kita mendambakan penerimaan, pengakuan, kendali dari ciptaan. Tapi hanya Yesus saja yang dapat mengisi kekosongan hati saudara dan saya. Dan ini implikasinya. Ketika hati kita dipenuhi oleh Kristus, hati kita yang terluka ini akan mulai disembuhkan. Hati kita yang kosong ini akan mulai dipenuhi. Firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk menggantikan semua kata-kata negatif, racun-racun yang pernah diucapkan kepada kita, atas kita atau tentang kita. Semua kata yang pernah melukai kita, semua yang pernah dikatakan orang tua kita, semua yang pernah diucapkan teman-teman kita, bahkan kata-kata buruk yang pernah kita ucapkan pada diri kita sendiri. Dengerin, semua suara yang selama ini menghantui hati kita, perlahan digantikan oleh kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Amin. Dan mungkin sebagian dari saudara mungkin membawa luka yang sangat dalam karena kata-kata yang pernah seseorang katakan dalam hidup kalian. Ada kalimat-kalimat yang pernah diucapkan kepada saudara tentang saudara, bahkan mungkin di belakang saudara yang sampai hari ini masih terasa menyakitkan. Kata-kata itu seperti tertanam di dalam hati kita dan terus terngiang, kita selalu ingat. Jika itu yang sedang saudara alami, siang hari ini ada satu hal yang saya ingin saudara lakukan. Percayalah pada suara Sang Juru Selamat lebih daripada suara-suara mereka-mereka itu. Mungkin ada orang yang berkata kepada saudara, kamu jelek, kamu bodoh, kamu gak cukup baik. Tapi firman Tuhan berkata, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, Allah berkata, aku sudah mengenal engkau. Artinya sebelum siapapun menilai hidup kalian, Tuhan sudah mengenal kalian. Tuhan sudah mengasihi kalian. Dan Tuhan sudah memilih kalian sebagai miliknya. Kalau mungkin ada perkataan yang terngiang dalam hidup kita, orang pernah berkata, kamu gak punya masa depan. Kamu itu berantakan. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu kotor. Jangan dengarkan suara itu. Dengarkan suara Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru. Tuhan berkata bahwa engkau berharga di matanya. Engkau dikuduskan oleh kasih karunia-Nya. Engkau adalah miliknya yang berharga. Mungkin orang berkata, gak ada yang mau sama kamu. Kamu layak ditinggalkan semua orang. Tapi Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya kasih Tuhan bukan kasih yang datang dan pergi. Kasih Tuhan setia untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, luka karena kata-kata tidak disembuhkan hanya dengan mencoba dan melupakan. Luka itu disembuhkan ketika kita mulai memenuhi hati kita ini dengan kata-kata yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih bermakna. Dari mana kita dapatkan itu? Dari kata-kata Sang Juru Selamat kita, firman Tuhan. Dan Dia adalah satu-satunya yang tidak sekedar berkata-kata tapi tidak membuktikan. Salib adalah bukti bahwa semua yang Dia perkatakan adalah benar, ya dan amin. Kalau Dia mengatakan bahwa Dia mengasihi kalian dan saya, di salib adalah bukti terbesar bahwa Dia mengasihi kalian dan saya. Kalau Dia berkata bahwa Dia adalah Allah yang setia, di salib adalah bukti bahwa Dia adalah Allah yang setia. Setia sampai mati.
Kalau dia berkata bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, salib yang kosong adalah bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Karena dia tidak mati saja, tapi pada hari ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia menang atas maut. Amin. Karena kata-kata manusia mungkin melukai kita, tapi firman Kristus dan kuasa kebangkitannya punya kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan hati kita yang terluka. So, jika hari ini saudara masih membawa luka dari kata-kata orang lain, mari datanglah kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya dan dengarkan suaranya. Dan kalau mungkin kita selama ini adalah orang yang perkataan kita kotor, perkataan kita mungkin menyakitkan, menjatuhkan, kita mengatakan kutuk dan bukan berkat. Kalau pada siang hari ini Roh Kudus gerakkan untuk kita teringat satu nama, satu orang yang pernah kita sakiti, minta ampunlah. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Seringkali kami tidak punya hati seperti Engkau Tuhan. Hanya dengan mulut kami mengaku kami mengasihi Engkau. Dengan mulut kami mengaku bahwa kami adalah anak-Mu. Kami adalah orang beriman. Tapi seringkali perkataan kami sama sekali tidak mencerminkan apa yang kami akui. Kami mohon ampun Tuhan, dan biar pada siang hari ini kami mau memiliki hati seperti Engkau. Kami mau memiliki Tuhan Yesus mata seperti mata-Mu. Kami ingin memiliki perkataan seperti perkataan-Mu Tuhan. Tapi kami tahu bahwa itu tidak dapat terjadi dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan Yesus. Engkau mengubahkan hati kami. Tolong kami semuanya Tuhan. Jadi kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita dengan firman Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Saya undang kita semua makin berdiri. Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami
jadi. Bapa di surga, firman-Mu hari ini menyingkapkan hati kami. Kami menyadari bahwa begitu sering kata-kata kami ini mencerminkan hati yang tidak mencerminkan hati yang telah dipenuhi oleh Engkau. Kami sering berbicara Tuhan dari luka hati kami. Kami sering berbicara dari kemarahan, dari kesombongan, dari rasa takut atau dari kekecewaan. Tuhan, pada siang hari ini kami mau mengakui di hadapan-Mu, ampuni kami untuk setiap kata yang melukai, setiap perkataan yang merendahkan, setiap kalimat yang keluar dari hati yang belum sepenuhnya dipuaskan oleh Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan pada siang hari ini kami juga datang di hadapan-Mu membawa luka-luka yang mungkin masih kami simpan sampai hari ini. Luka dari kata-kata yang pernah diucapkan kepada kami. Kata-kata yang merendahkan, yang mempermalukan, yang membuat kami merasa gak pernah cukup, tidak berharga dan tidak diinginkan. Hari ini kami memilih untuk datang kepadamu. Kami memilih untuk lebih mempercayai suara Sang Juru Selamat. Kami lebih mempercayai, kami datang dengan iman. Kami melihat bukti bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang sudah Kau buktikan di salib-Mu. Kami memilih untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada suara-Mu, bahwa Engkau tidak mengutuki kami, tapi justru Engkau menyelamatkan kami yang percaya kepada Engkau. Kami memilih pada siang hari ini mempercayai suara Sang Juru Selamat kami daripada semua suara-suara manusia yang pernah berbicara kutuk kepada kami. Ketika suara-suara lain berkata kami gak cukup, ingatkan kami bahwa Engkau telah mengenal kami sejak kami dibentuk dalam rahim hidup kami. Kami merasa kami rusak atau gak layak, ingatkan kami di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Ketika kami merasa ditinggalkan, ingatkan kami bahwa janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, penuhi hati kami dengan keindahan Kristus. Biarlah kasih-Mu menjadi hal yang paling memuaskan hati kami. Sehingga kami percaya ketika hati kami diubahkan, pelan-pelan, perlahan-lahan, kata-kata kami pun akan berubah. Sembuhkan hati kami yang terluka. Biarlah mulai hari ini, dari hati yang dipenuhi oleh Kristus, kata-kata yang keluar dari mulut kami membawa kehidupan. Kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Dan kata-kata yang keluar dari kami mencerminkan kasih-Mu kepada dunia. Tolong kami Tuhan Yesus, ubah hati kami.